Bagaimana hukumnya meletakkan tulisan nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah? Maka kata beliau, termasuk perbuatan menyamakan antara Allah dengan Muhammad, dipajang sama rata, itu juga termasuk. Wahabi ini ngarang-ngarang hukum seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis larangan menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah dan Muhammad pasti berdampingan tulisannya di situ. Maka aku dongakkan kepalaku dan kulihat di tiang aras ada tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin bahwa dia makhluk yang terpuji karena namanya disandingkan dengan namaku. Itulah makanya di dinding-dinding masjid ditulis Muhammad bersanding dengan Allah. Sekali lagi, saya bukan mau nengok. Ada tulisan. Nah, kan ada sebelah kanan Allah kan, sebelah kiri. Bagaimana hukumnya meletakkan tulisan nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah, seperti banyak dipasang? Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, itu juga masuk dalam makna larangan hadis Nabi SAW terhadap orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka kata beliau, termasuk perbuatan menyamakan antara Allah dengan Muhammad, dipajang sama rata, itu juga termasuk. Kalau Wahabi ini mengharamkan, melarang, mengharamkan dan mensyirikkan menulis lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Mengapa? Karena dianggap mempersekutukan Allah dan termasuk haram dan syirik. Ini kata Wahabi. Kalau menurut kita ya enggak. Wahabi ini ngarang-ngarang hukum seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis larangan menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad. Bahkan lafaz Allah dan Muhammad itu berdampingan di mana-mana di dalam banyak kitab. Karena kita biasa mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah dan Muhammad pasti berdampingan tulisannya di situ. Tapi dalam hadis ada tambahan. Apa tambahannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Muhammad, ampunkan dosaku. Tawassul Nabi Adam kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih tak ini hadisnya Pak Ustaz? Buka kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Majlisnya di Rusaifah Makkah. Saya pernah jumpa bertemu pada musim haji tahun 2000. Kami datang ke sana. Semua anak-anak dari Al-Azhar Mesir setiap pergi haji pasti datang menjumpai Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Datang ke sana. Datang mau cari ilmu, enggak, minta duit. Karena beliau orangnya dermawan. Siapa saja yang datang dikasihnya duit, dikasihnya buku, dikasihnya duit. Kami pun datang semuanya berjumpa dengan beliau, melihat wajahnya bercahaya, orang bertakwa, salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab itu dia katakan, dia ahli hadis, khadimus sunnah bil waladil haram. Maka hadis ini dikatakan sebagai sahih bahwa Nabi Muhammad sudah disebut oleh Adam alaihissalam. Allah bertanya, Allah tanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Allah bertanya, hai Adam, dari mana kau tahu ada hambaku bernama Muhammad? Kata Adam alaihissalam, ketika kau ciptakan aku ya Allah, kau tiupkan roh ke dalam tanah, maka aku dongakkan kepalaku dan kulihat di tiang aras ada tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin bahwa dia makhluk yang terpuji karena namanya disandingkan dengan namaku. Itulah makanya di dinding-dinding masjid ditulis Muhammad bersanding dengan Allah. Sekali lagi, saya bukan mau nengok. Ada tak tulisan? Nah, kan ada sebelah kanan Allah kan, sebelah kiri. Untuk memastikan. Jadi nanti jangan kalau ditanya, kenapa ditulis di dinding Allah ada Muhammad? Memangnya Allah selevel dengan Muhammad? Itu karena Adam dia dongak kepalanya, dia lihat di tiang aras ada tulisan bersanding dengan Allah. Maka Adam berkata, ya Allah, berkat makhluk bernama Muhammad ini, ampunkan dosa-dosaku. Diampunkan dosa Adam karena bertawassul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul kepadanya. Kalau sebelum jasadnya ada, sebelum darahnya ada, sebelum dagingnya ada, orang bisa bertawassul kepada dia, apalagi setelah dia ada,
Apalagi setelah dia nyata. Sebelum dia nyata, orang sudah bertawassul kepada dia. Apalagi setelah dia nyata. Orang-orang Yahudi dulu kalau mau berperang, namanya Bani Ghatafan. Bani Ghatafan meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kami mau berperang, menanglah kami dalam perang ini berkat nabimu yang akan kau utus di akhir zaman. Mereka percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'rafu, tapi ketika datang yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir. Inilah orang paling jahat. Sebelum Muhammad datang mereka percaya, setelah mereka datang justru tak